memang anak tersebut diragukan ayahnya siapa, Dok, ini kalau misalnya kita pergi ke Singapura, akankah kita mendapatkan hasil yang berbeda? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual. Kita akan membahas kasus-kasus tersebut secara objektif dari berbagai sudut pandang. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan yang udah subscribe silahkan di tombol klik like. Oke, jadi kasus yang pengen gue bahas adalah kita bakal membongkar dari klarifikasi RSCM ya tentang tes DNA. Jadi gue dapat beberapa informasi tentang tes DNA ini, klarifikasi dari dokternya. Oke, yang pertama dari sisinya dokter Richard, yang kedua dari wawancara dokternya sendiri ya. Oke, sebenarnya gue udah bahas yang pertama. Oke, kita bahas lagi lanjut yang part 2. Oke, kita mulai videonya ya guys. Pendapat dokter ahli forensik mengenai hasil pemeriksaan DNA Denny Sumargo. Oke. Mengenai tes DNA mungkin dokter juga pernah sempat membaca, mungkin seperti apa sih? Ya, jadi kalau memang anak tersebut diragukan ayahnya siapa, maka tentunya harus dilakukan pemeriksaan DNA. Yang saya ketahui memang sudah dilakukan pemeriksaan DNA, selama itu dilakukan dengan prosedur tadi yang tepat, dan kemudian laboratoriumnya juga saya lihat, juga saya baca juga laboratorium yang kredibel, juga saya rasa tentunya hasilnya ya bisa dipercaya gitu. Kalau misalnya mereka salah satu dari mereka mau melakukan tes lagi, itu sah saja ya? Bisa, tentu saja bisa. Itu tadi tidak perlu suatu kasus hukum, bisa saja tadi kasus privat yang dimana memang untuk memastikan kembali, maka pihak manapun yang berselisih bisa saja membawa untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi sekali lagi, karena ini adalah kasus privat, tentunya membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Apakah betul nantinya misalnya di salah satu pihak mau atau tidak diambil untuk sampel DNA-nya atau tidak. Karena itu kan tidak membutuhkan persetujuan dari tindakan kedokteran atau informed consent dari orang tersebut. Kita kan tidak bisa serta-merta untuk memberikan sampel DNA kita seperti tanpa adanya hal-hal kalau kita tidak mau ya tentunya tidak akan kita berikan, kan demikian. Tapi kalau misalnya ada kasus hukum, misalnya dengan adanya surat permintaan dari penyidik, tentunya semua orang harus mau tidak mau harus membantu demi tegaknya hukum. Dokter, kalau melakukan tes DNA itu harus berbadan sehat kah atau seperti apa? Oh tidak, yang tidak perlu berat. Jadi sebetulnya sampel DNA itu bisa kita ambil dari manapun ya. Semua yang ada di tubuh kita itu terdiri dari sel, dan sel itu pasti bisa kita lakukan pengambilan sampel DNA-nya. Saat ini kita ambil sampel DNA itu dengan swab dari bukal ya. Bukal itu selaput lendir bagian dalam pipi, dan itu sangat-sangat tidak invasif. Kita cuma menggunakan cotton swab. Yang penting orang ini lebih dari 30 menit setelah makan terakhir, atau biasanya kita juga minta dia untuk kumur-kumur sebentar ya, untuk membersihkan. Oh, oke. Kita bahas dulu sedikit ya, karena kan nggak full nonton aja. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tingkat kegagalannya itu sangat kecil. Mau orang itu sakit, mau orang itu tidak, ya nggak masalah gitu ya tes DNA itu. Dan kalau gue denger-denger ini kayaknya hampir sama dengan swab ya. Kalau kalian COVID ataupun kalian mau kemana pun kan kalian swab ya, yang dimana dimasukkan ke dalam hidung itu ya, ini sama ya prosesnya ya, bisa lewat swab, bisa lewat darah ya, itu air liur dan darah ya. Bersihkan sisa-sisa makanan ataupun hal-hal yang ada di dalam rongga mulut, kemudian kita akan ambil sampelnya, dan itu sangat cepat ya. Oh, artinya nggak usah harus darah, ngambil darah beberapa. Ya, darah memang masih menjadi pilihan utama, namun buccal swab pun juga memberikan hasil yang spesifik dan sensitif. Jadi sama-sama akuratnya, darah maupun buccal swab sama. Jadi sebetulnya kita periksa dari sampel darah, dari sampel buccal swab, dari sampel rambut, itu pun juga akan memberikan hasil yang sama, karena DNA manusia sama, tidak akan berbeda dari jaringan tubuh manapun sampel DNA itu diambil.
menarik ya. Dan gue pengen kasih tahu, mungkin kalau ada yang nggak tahu, Bang, kalau tes DNA Denny Sumargo itu pakai apa? Denny Sumargo itu dia pakai darah ya teman-teman ya. Karena gue ngikutin kasusnya, jadi gue tahu banget tuh kasusnya. Jadi pakai darah ya Denny Sumargo itu ya. Oke, jadi lebih akurat karena tes DNA yang paling akurat darah. Emang sama-sama akurat tapi lebih ada plusnya lah. Ibaratkan ada A tapi ada plusnya lagi ya. Sama-sama akurat cuma darah itu lebih akurat ya. Ya, karena jadi sebetulnya pasangan DNA di Indonesia di manusia itu sangat panjang, sangat banyak. Namun memang untuk spesifiknya cukup dengan 23 lokus, 23 titik DNA itu kita periksa dan itu sudah sangat spesifik. Nah, karena kita menggunakan perhitungan statistik, makanya pasti hasil keluarnya itu adalah 99,99999% seperti itu. Karena ini kan perhitungan statistik ya. Viral juga. Oke. Jadi kalau buat 100% itu nggak ada sama sekali ya guys. Kalau 100% itu harus dipertanyakan. Bohong ya. Paling ada hanya 9999,9% gitu. Tapi kan pengacaranya ini memanfaatkan 0,001% itu ya. Nah itulah yang dimanfaatkan sama pengacara. Jadi kemungkinan gagalnya tes DNA ya mungkin bisa satu ya. Sangat tidak mungkin ya saya tidak ada. Kecuali ya Denny Sumargo ngelakuin kecurangan gitu ya, dimana ya gitulah harus dipertanyakan ya. Oke, kita bedah klarifikasi dari Dr. Richard ya. Kita bakal bedah secara mendalam lagi ya. Gue udah ngumpulin data-datanya yang ngebahas Denny Sumargo aja ya. Langsung aja saya ulti, boleh nggak dok? Bagaimana? Sudah tersertifikasi, Ya. sudah susah dapatnya, Ya. bisa nggak salah? Harusnya enggak ya. Harusnya tidak. Nggak kayak sinetron kayak gitu ketuker gitu. Misalnya pas ini karyawan labnya itu ditukerin gitu. Oh, seharusnya tidak. Oke, jadi ini gue potong dulu. Jadi ini dari dok yang tadi ya. Ini orang dengan orang yang sama ya, yang gue review tadi ya. Oke, jadi emang dia adalah dari forensik RSCM-nya sendiri ya. Dan dia udah mastiin banget dan dia yakin banget tidak. Nanti ada beberapa momen kayaknya Dr. Richard kayaknya bakal matahin lagi sih. Mungkin. Tapi begini ya, kalau saya selalu sampaikan bahwa hasil yang diperiksa oleh lab itu tidak hanya tergantung dari laboratorium itu saja. Mulai dari saat pengambilan pertama. Pengambilan itu apakah diambil oleh dokter yang kompeten. Kemudian kedua, sampel itu juga harus dipreservasi dan kemudian diperlakukan seperti barang bukti forensik. Jadi dijaga keasliannya, tidak terkontaminasi, tidak tertukar. Jadi bukan asal colek terus kayak gitu bukan ya. Jadi Itu colek nggak langsung terkontaminasi masuk. mana-mana. Ada prosedurnya semuanya. Iya. Baru dikirimkan ke laboratorium. Laboratorium pun begitu mendapatkan sampel dari kami pasti dilihat itu sudah sesuai atau tidak dengan semua syarat-syarat tadi. Tersegel dengan baik. Betul. Ada berita acara penyegelannya. Bukan pas buka kapasnya sudah lagi kayak gini punya enggak ya gitu ya. Atau cairannya nempel di amplopnya, enggak begitulah. Seperti itu. Atau memberikannya pakai dilempar. Nih mas, ini sampelnya Densu nih. Enggak. Oke, jadi Dr. Richard kayak dia nanya banget apakah ini bisa diakali atau tidak, dan emang prosesnya benar-benar dijawab, prosesnya benar-benar ketat ya. Jadi buat diakali kemungkinan sulit gitu ya, karena benar-benar prosesnya harus ada berita acara, yang dimana berita acara itu tentu saja itu harus ada laporan terus ya. Tiap prosesnya kita kan harus ngelapor, jadi timnya nggak hanya satu, banyak tim di sana ya. Jadi kenapa disebut ketat, karena banyak tim ya, laporan gimana jadi laporan. Apalagi pada tahun itu berita itu booming ya, pasti ketat banget sih di tahun 2013 itu ya. Jadi ada SOP-nya semuanya ya. Pasti. Bahkan sudah colek masuk harus botolnya khusus ya kayak gitu punya ya. Iya. Dan disimpan Disegel. secara khusus, disegel juga, Disegel. disegel juga sampai ke dalam itu diperlakukan khusus juga, ada Iya. SOP-nya ya. Betul. Dan Jadi- tidak semua orang itu akan keluar masuk di lab DNA itu. Enggak semua. Enggak semua orang. Jadi kayak seperti yang saya tahu memang standarnya lab DNA forensik itu dia akan terpisah dari lab yang lainnya untuk kebutuhan forensik ya. Jadi tidak semua orang itu akan keluar masuk sana. Kalau di forensik nggak bisa keluar masuk Tidak bisa. karena bisa dimanipulasi ya. Nah, kita itu menjaga kontaminasi dan menjaga kebocoran informasi. Bukan hanya menjaga supaya tidak ada manipulasi, juga menjaga supaya informasinya tidak bocor. Betul. Memang itu standar di laboratorium forensik seperti itu. Jadi Karena- orang yang bekerja di laboratorium DNA dengan orang yang bekerja di laboratorium toksikologi itu nggak mungkin
nggak mungkin saling ketemu itu. Ada kemungkinan disogok nggak? Ya, saya nggak pengen spekulasi ya Mas Richard ya. Kalau kita ngomong sogok Bisa tahu kan Bang Den sudutnya banyak sekarang. Habis main basket dia 3 poin dapat duit. Ya, poin 3 miliar. saya nggak mungkin spekulasi ke sana. Kalau kita mau 300 bilang juta. manipulasi apapun segala macam bisa mungkin ya. Iya. Tinggal buat ambil misalnya. Tapi memungkinkan nggak satu orang di dalam kan kalau misalnya di tempat saya nih Mas ya. Ini kan kita cerita-cerita ya. Oke, jadi ya ada kemungkinan ya. Tapi itu sangat tidak mungkin ya. Bingung juga ya. Kalau bicara kemungkinan ya bisa mungkin gitu kata dokternya ya. Oke, lanjut lagi ya. Kalau di forensik sendiri, bisa nggak kita andai-andai aja ini drama sinetron Indosiar? Mantap. Satu orang mau bermain, disogok, bisa nggak mempermainkan itu semuanya? Wah, kalau kita bicara bisa-bisaan ya semua serba mungkin ya. Serba mungkin sampai ke level Satu kepala orang labnya. nih, satu Sampai- orang. oh, satu orang. Satu Kalau orang. Tanpa melibatkan siapapun satu orang ya. Kecuali kalau terstruktur kan itu kayak korupsi ya kalau gitu. Oke, jadi maksudnya kayak gini berarti ya, kalau satu orang berarti ada kan setiap ngelakuin proses itu harus ada namanya berita acara. Apakah satu orang ini, contoh kayak kepala sekolahnya aja yang disogok, apakah bisa ngelakuin kecurangan? Sistemnya kayak gitu ya. Dan guru-guru lain ini nggak ngelakuin kecurangan nih, ini kepala sekolahnya aja yang dibayar. Apakah bisa satu orang disogok? Cuma satu orang ya berarti. Kalau terstruktur mah berarti kayak guru, kepala sekolah semua ngikut. Itu kan terstruktur ya dibayarnya. Ini cuma ibaratnya kepala sekolahnya aja nih. Bisa nggak satu sumber aja yang kita sogok ya jika ngelakuin kecurangan tes DNA? harusnya sih gini ya. Penjawabannya. Pegawai di laboratorium, laborannya yang teknisi di laboratorium yang memproses itu tentunya tidak akan punya kesempatan bertemu dengan klien. Oh. Iya. Yang ketemu dengan klien sama seperti halnya misalnya kita di rumah sakit ya. Dokter ketemu pasien, ya kan? Terus misalnya sampel itu kita kirim ke laboratorium rujukan di luar, laboratorium swasta ya, let's say ya, apa yang itu P atau yang mana gitu ya. Pasiennya kan nggak pernah tahu siapa yang ngerjain di sana. Oke. Iya, sama seperti gitu. Pasiennya cuma tahu sama dokternya. Yang saja, meriksa kan? tidak punya kepentingan dengan siapa pasiennya. Iya. Dokter pun juga nggak bisa intervensi sana. Oke. Nah, Atau bisa masuk kayak gitu sudah jadi dokumennya tukar dokumen nggak sama kayak di mungkin. film-film kayak gitu. Makanya kalau di forensik itu Tukar amplop. Menarik. Oh berarti nggak bisa ya, karena ketika rumah sakit berarti ibaratnya gue mudahnya ngebahasnya beda sekolah ya. Jadi data itu diserahin ke perusahaan yang lain lagi, dan sosok orang yang ngerjain itu atau yang dokter yang ngambil darah itu nggak tahu tuh siapa yang kerjain karena ada banyak banget orang di situ ya. Oke, jadi menarik ya. Jadi sesulit itulah ya kalau misalnya pengen dipalsuin. Jadi nggak bisa buat nanganin satu orang kecuali terstruktur lah ya, si dokter A terus ada lagi proses pengecekan tes DNA itu tahu semua orang-orang, itu baru bisa dilakukan pengucurangan. Terus dokter Richard nanya lagi dia, gimana kalau dokumen ditukar ya kayak di Indosiar? Kalau di Indosiar bawa dokumen terus jatuh ditukar kan sampel darahnya. Anjay, itu kan keren banget ya. di forensik kita nggak boleh seperti itu. Jadi memang akreditasi ISO 17025 itu memastikan prosesnya itu juga terstandar. Oh, pakai ISO ya soalnya ya. Betul. Itu Oke, udah bahas ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kemungkinan salahnya berapa persen nih? Nah, kemungkinan saya salah tidak berapa pernah persen? ketemu salah ya. Ada yang salah di situ. Jadi kenapa? Nggak pernah ketemu salah. Oke, menarik nih. Coba kenapa? Kenapa tidak pernah ketemu salah itu? Harus di Keren banget. tes DNA yang kedua ya? Iya. Saya kurang tahu ya. Kalau ya mungkin kurang puas atau masih ada ya, kalau saya melihatnya memandangnya begini, setiap orang pun punya hak ya untuk meminta second opinion. Apakah itu second opinion? Kalau menurut saya bukan second opinion itu. Kalau second opinion ya, kalau saya melihatnya semua orang punya hak. Tapi kalau misalnya seperti contohnya kita kasih diagnosis, oh ini
sakitnya A gitu misalnya, kan bisa aja dia Benar, kalau itu second opinion. Iya. Kalau hasil tes DNA dibaca oleh dokter Ade, Iya. dokter saya nggak puas dengan dokter Ade, saya lempar ke dokter yang lain, Iya. itu namanya second opinion. Betul. Tapi menurut saya kalau surat seperti itu tes DNA sudah keputusan itu. Harusnya nggak usah minta second Iya. opinion harusnya. Sebenarnya tinggal kalau memang second opinion, saya rasa hasil itu bisa tinggal disampaikan aja Oke. ke ahli yang lain gitu ya, ke ahli-ahli. Benar nggak bacanya atau kalian bohongin? Itu ya. Cocok nggak dengan kesimpulan ini? Oke. Gitu kan dokter pertama. Oke. Sebenarnya tinggal seperti itu aja. Berarti Oh, jadi bisa ya. Ketika kita tes DNA, ya kita cuma perlu bawa hasil tesnya aja. Kalau pengen second opinion ya. Ya kita tinggal bawa aja darahnya buat tes lagi apakah benar ini penyampaian dokter ini kalau Densu bukan anaknya. Bawa ke rumah sakit lain ya dengan hasil tes ini apakah salah baca apa kayak gimana gitu. Oke, jadi bisa ya kayak gitu ya. nggak bisa sesalah itu ya berarti. Kalau ambilnya apa sih yang diambil biasanya? Kalau Densu katanya diambil di darah. Oh iya, Oke. betul. Jadi sampel Ini diambil darah. Kayaknya kita nggak perlu ngejelasin lagi kan. Tadi dia udah ngejelasin ya mau diambil darah, mau diambil itu rambut segala macam itu bisa aja ya. Tapi lebih akurat kan darah emang dia bilang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke topik selanjutnya. saya rasa kayak di 4 hari Pak udah keluar. 4 hari sudah 4 hari udah keluar. keluar. Oke. Cepet. Hasilnya dok? Ya. Hasilnya. Kan hasilnya ini kan 99%, Nah. 0%. Ya. Adakah kemungkinan 50%, 40% gitu? Jadi Oke, jadi ini yang menarik lagi pengen gue bahas adalah dari persen dokter Richard. Karena kan kalau tes DNA selalu hasilnya 99,9% lah ya, koma gitu lah ya. Apakah ada hasilnya 40%, 60%, apakah ada? Oke, bakal dijawab sama ini ya, Iya, dokter forensiknya. jadi gini, kita itu kan memeriksa hanya 23 lokus ya. Jadi sebetulnya dunia ini sudah sanggup, lab-lab kita itu sudah sanggup untuk melakukan whole genome sequencing. Tapi untuk kepentingan identifikasi itu kita standar dari CODIS ya, atau Combined DNA Index System yang dikembangkan oleh FBI dan diadop oleh seluruh negara itu ada 23 lokus. Dari 23 lokus itu kita punya beberapa probability. Makanya pasti keluarnya itu probability. Tapi nggak mungkin 100%. Kalau mau 100% ya whole genome sequencing. Tapi itu tidak standar. Terlalu berlebihan. Standarnya cukup 23 lokus dan makanya begitu 99,99999%. Seperti itu. Itu sudah pasti. Oh, Sudah pasti. Sudah pasti. udah Tapi kan pasti, masih ada guys. 0,00001%. itu karena itu tadi. Karena buat prosesnya kita hanya 23 lokus. Standar internasional memang demikian. Sekarang saya mengerti kenapa FH ingin ulang. Mungkin dia mengira dia adalah 0,00001% itu dok. Itu kan. Tapi sebenarnya kita Oh, Fakultas Hukum pengen mengulang ya. Dia memanfaatkan kesempatan 0,001% tersebut. Ketika itu 100% itu nggak standar dengan internasional ya. Oke, jadi sebenarnya rumah sakit Densu sama DJ Fanny yang dilakukan itu udah sangat bagus ya berarti. Udah standar dengan internasional guys. kasat mata saja ya, kita sambil secara awam kita sebenarnya bisa lihat begini aja. DNA manusia itu kan Mas Richard juga tahu bahwa DNA semua orang itu setengah DNA profilnya ayahnya, setengah profil ibunya. Gitu. Itu pasti. Setengah-setengah. Karena sel telur sama sel sperma. Jadi setengah bapak, setengah ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat kasat mata, awam lihat aja. Kalau udah nggak match-nya banyak, ya berarti udah bukan. Gitu. Oh, berarti kalau 0%, kalau kita ngomong ya, 0% artinya bukan anak. Bukan. Orang itu. Bukan. Kalau 99% 9999 itu adalah anak atau ada hubungan saudara. anak biologis. Anak biologis. Itu bisa dicek kayak gini nggak sih? Kalau aku dengan sepupu kayak gimana? Jadi udah pasti ya 99% adalah anak kandung ya. Anak kandung gitu. Menarik ya. Oke, kita lanjut lagi ngebahas di poin ke Dok, ini kalau misalnya kita pergi ke Singapura, akankah kita mendapatkan hasil yang berbeda? Oke, bahas poin ini pergi ke Singapura. Ini pertanyaan jelas banget buat Densu dan DJ Farni. Karena sekarang DJ Farni ya yang milih rumah sakitnya untuk tes DNA. DJ Farni milih di Singapura guys ya. Jadi ketika DJ Farni milih di Singapura nih. Oke, ini pilihan DJ Farni ya, bukan pilihan Densu sekarang.
Oke, gimana nih kalau misalnya di Singapura? Saya rasa selama laboratorium juga sama terstandar, metode pengambilannya segala macam dan tidak terkontaminasi ya pasti akan sama. Tidak akan berbeda. Harusnya sama ya. Iya. Dari Amerika juga sama. Sama. Apa yang terjadi kalau misalnya ini, kok saya ngomong nih, Iya. berbeda hasilnya, Dok? Berbeda hasilnya. Wah, itu saya bagaimana ya? Ya, tentunya Dipertanyakan kita lihat sih. dulu di sana seperti apa ya. Saya nggak bisa menyalahkan dua-duanya ya. Yes. Mana salah satu saya nggak bisa saya salahkan. Tapi kita kembalikan dulu laboratoriumnya apakah tadi akreditasi ISO 17025-nya sudah megang apa enggak. Terus kemudian apakah juga prosedurnya step by step-nya tadi seperti yang saya sampaikan sudah benar atau tidak. Karena kalau enggak ya kontaminasi itu bisa-bisa saja. Gila ya, kalau misalnya aku kebayang ya, kalau misalnya hasilnya itu berbeda. Ya. Gila, ini pasti gempar banget ya. Ini gemparnya bukan cuma gempar 2 orang itu ini. Ini gemparnya gempar satu institusi, satu kedokteran, Ya, RSCM gempar ya. Betul. satu Indonesia dan satu Singapura ini pasti gempar. Iya, betul. Karena saling klaim satu sama lain siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Kebayang nggak sih? Kebayang. Iya, iya. Ya, bisa jadi begitu. Ini sudah nama baik negara ini dipertaruhkan ini sudah pasti. Kalau misalnya ternyata berbeda ya. Iya. Karena memang Oke, jadi gue pengen bahas kenapa nama negara dipertaruhkan. Karena satu sisi DJ Varni dengan Denso adalah public figure ya. Otomatis wartawan bakal memperdalami. Dan yang bakal diperiksa juga Singapura nih. Apakah Singapura melakukan kecurangan? Ternyata Singapura tidak melakukan kecurangan. Wah, berarti Indonesia di sini yang melakukan kecurangan. Aduh, bakal keren sih ini, gempar banget sih ini. Season 2 kayaknya bakal seru banget. saya lihat kan Season 2-nya lebih seru dari season 1. Ya, betul, bisa jadi demikian. Karena memang kan saya lihat lab pemeriksa pertama kan, ya di Eijkman itu kan miliknya Kemendikbudristek ya. Dan saya rasa Pemerintah kami ya? pun juga, Kemendikbud. itu adalah yang kami ketahui memang laboratorium yang kredibel ya. Dan Besar kalaupun berarti. misalnya ternyata tahu-tahu berbeda, wah saya nggak tahu sih. Berhenti Menarik, saya jadi menarik. dokter forensik. Dok, selain itu apalagi sih yang bisa cek DNA itu Lanjut ya. Dok, ini kenal nggak dengan yang meriksain tes labnya si Densu dengan FH ini? Kalau melihat dari yang beredar di media sosial sih, saya kenal sama beliau. Oke, ada nggak Oh, jadi ini kenal ya. Kenal. Karena kan kasus ini udah lama banget ya. Nggak mungkin dia yang nanganin kasus. Yang pasti kalau dia yang nanganin kasus pasti auto sudah kelihatan tua lah ya. tanggapan dari tim-tim yang di sana yang meriksa gitu, Dok? Saya belum komunikasi dengan mereka. Belum. Gempar ya tapi RSCM ya? Kami pun sebenarnya aja. kami nggak gembar-gembar amat sih. Kami cuma lihat ya terserah lah ya mau minta cek ulang kayak mau apa, kita yang lihat ya kalau memang minta dicek ulang ya nanti tinggal Biasa kita aja. lihat mau kemana kan begitu. Di Indonesia juga bisa standar. Di luar negeri kita nggak tahu ya. Iya. Dan di laboratoriumnya pun juga terus terang saya pun dulu waktu pendidikan spesialis belajar untuk DNA forensik ya ke Eijkman situ, magangnya di situ. Magangnya di situ ya. Iya. Jadi itu memang yang sudah paling bagusnya di Indonesia. Waktu ya. Oh, dia pengen bilang waktu itu ya. Udah paling bagusnya. Oke. Udah yang paling bagusnya di Indonesia. Betul. Ya. Oke. Cuman kan sejak 2020-an ya, waktu COVID kemarin tuh dia dipindah labnya ke BRIN dan memang ke Sentul, lab Eijkman-nya ke sana. Jadi saya belum tahu lagi posisinya sekarang sudah bagus atau seperti dulu apa enggak gitu. Oke. Ya. Dok, kalau misalnya kita ada nggak mungkin dalam tes DNA itu 50%, 40% atau 30%? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak Oh, ada. nggak ada. 0 atau 99%. 9,9%. Oh, jadi cuma ada 2 kemungkinan ya. 0% sama 99%. Ini pertanyaan gue tadi sih akhirnya terjawab ya. Nggak mungkin tuh 70%, 30%, 40% nggak mungkin. Ada juga kemungkinan ketika ada satu lokus itu mengalami mutasi. Nah itu pasti biasanya kita di level 80 atau 90%. Tapi untuk satu lokus itu terjadi mutasi, kemungkinan mutasinya itu sangat-sangat kecil. Ini menarik gitu. dok. Kayak gimana kalau misalnya X-Men gitu dok? Udah. Ini Dokter Richard emang gue suka dia kritis gitu ya. Melantur dan kritis, tapi bagus pertanyaannya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Oke, lanjut lagi ya.
cari ke tempat atau ini berhak ya untuk Boleh nggak kasih saran? di satu lokus. Oke, Terima kasih Dokter Ade Firmansyah sudah datang sini. Boleh nggak kasih saran untuk orang yang tidak mempercayai hasil tes DNA yang sudah dia periksa? Ya kalau saya melihat gini, setiap orang berhak ya untuk melakukan pemeriksaan DNA, apalagi untuk ketika dia meragukan ada berhak ya berarti keturunannya atau apakah dia keturunan seseorang atau ini anaknya dia atau tidak. Tapi yang terpenting buat saya adalah cari ke tempat center yang terpercaya. Center forensiknya, terus kemudian juga karena kami center forensik pasti akan mencari lab-lab rujukan yang kita tadi akreditasinya juga sudah bagus. Dan semua orang bisa melakukan itu dan memang ada biayanya. Yang penting adalah kita datang dulu, kita edukasi, kita lakukan ambil persetujuan, setelah itu baru kita periksa. Dok, pertanyaan terakhir dok. Ya. Kalau misalnya ada wanita hamil lahiran anaknya dan dia nggak tahu tuh bapaknya siapa dok? hamilan lahir anaknya. Oke, ini kayak kenal ini. Oke. Apa itu? Wah, itu yang sulit tuh ya. Kalau bapak, karena kita pasti butuh sampel pembandingnya. Karena di Indonesia belum ada siapa? banknya. Belum ada banknya. Ya. Pasti laki-laki di luar sana tuh berharap banknya tidak pernah ada. Bank tes DNA ya, karena harus ada pembanding. Jadi pertanyaannya kenapa di Giovanni kagak mau bandingin yang lain ya, laki-laki yang lain, karena di Giovanni yakin ya yang tidur bareng dia cuma Denny Sumargo gitu. Yakinnya seperti itu ya. Ribet sih ya kasus kayak gini guys. Tapi inilah ya jadi kita udah ngebongkar semua. Ini part-part yang gua ambil penting-penting saja. Mungkin kalau pengen nonton fullnya kalian bisa mampir ke channelnya Dr. Richard Lee. Dan di sini gue Fadli, pas sudah membedah semua klarifikasi. Gue undur diri, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan guys. Sampai jumpa di video viral selanjutnya. See you. Good you. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.